Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Kairani dari kelas Granada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil ujian praktik Transformance Learning saya dengan judul Penggunaan Algoritma Q-Learning dalam Pemilihan Jalur Tercepat Agen. Latar belakang. Transformance Learning adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pendekatan komputer yang terarah pada tujuan, yang mana komputer belajar untuk melakukan tugas dengan berinteraksi melalui lingkungan dinamis. Pada ujian praktek kali ini, saya melakukan sebuah pencarian jalan tercepat dengan algoritma Q-Learning yang harus dilalui agen untuk mencapai tujuan dengan beberapa kali pembelajaran atau explore, demi menemukan jalan terbaiknya, atau biasa disebut dengan eksploitasi. Rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana hasil algoritma Q-Learning dalam pencarian jalur tercepat. Dan yang kedua, apakah algoritma Q-Learning cocok digunakan dalam metode pencarian jalur tercepat yang dilalui oleh agen. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil jalur tercepat yang dilalui oleh agen dengan menggunakan algoritma Q-Learning. Selanjutnya yaitu ada teori algoritma RL yang digunakan. Di sini saya menggunakan algoritma Q-Learning. Algoritma Q-Learning pada dasarnya adalah pengembangan RL yang menggunakan Q-value untuk meningkatkan kemampuan agen belajar secara berulang-ulang. Action dari setiap step dapat dihitung untuk menemukan action terbaik. Algoritma Q-Learning secara sederhana dapat kita rumuskan berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan Q-range state atau initial state-nya. Selanjutnya, dari current state, cari dengan nilai Q terbesar. Kemudian, tentukan current state atau next state. Dan yang terakhir, ulangi langkah step 2 dan 3 hingga current state mencapai goal state. Pemodelan RL pada real world cases terpilih. Dapat kita lihat pada gambar, di sini adalah self-driving cars, yang mana terdapat pada mobil Tesla. Pada mobil, yaitu mesinnya, beroperasi tanpa pergerakan manusia, dan juga kendaraan yang dinavigasi dan digerakkan oleh komputer tanpa memerlukan kontrol atau intervensi manusia. Gambar kedua yaitu ada permainan Flappy Bird. Game Flappy Bird ini merupakan implementasi dari RL yang mana agennya itu berupa burung, dan burung ini hanya dapat melakukan dua tindakan. Yang pertama yaitu mengepak dan diam, dan hanya tertarik pada satu variabel environment tipe. Implementasinya berupa penyederhanaan dalam penggunaan memori yang disimpan sehingga dapat membuat kecepatan agen meningkat. Selanjutnya yaitu ada performa model RL yang dihasilkan. Dapat kita lihat pada gambar berikut, yang mana di sini merupakan jalur secepat dan terdapat rute tercepatnya yaitu sebanyak 42 langkah dan rute terpanjangnya yaitu sebanyak 907 langkah. Dengan learning rate 0,1 serta dengan beberapa obstacle didapatkan output agen yang menemukan eksploitasi mencapai tujuan dengan satu jalur. Baiklah, berikut ini adalah tampilan coding yang sudah saya buat. Yang mana di sini ada 3 coding, yang tetap ada environment. Environment yaitu untuk menginputkan beberapa obstacle. Nah, di sini saya menginputkan sebanyak 50 obstacle. Karena di sini ada obstacle pertama sampai obstacle ke-50 dengan kriterianya masing-masing. Lalu coding yang kedua yaitu ada agen brain yang mana gunanya untuk menghitung Q-learning table. Selanjutnya itu ada run agen yang mana kedua codingan tersebut di-run di dalam satu file
yang mana dibuat import modul dari kedua modul yang sudah dibuat tadi, yang mana di sini ada import modul environment dan import modul agent brand. Nah, di sini akan melakukan sebuah pencarian jalan tercepat, yang mana saya menggunakan 5.000 episode untuk mencari jalan tercepatnya. Nah, hasil yang didapatkan yaitu dapat 42 langkah jalur tercepat yang dicapai oleh agen dan eh, sebanyak 907 langkah jalur panjangnya. Analisa. Dari codingan yang sudah saya buat tadi, maka dihasilkan grafik-grafik dan jalurnya, yang mana terdapat pada grafik episode via step. Itu dari hasil grafik dapat kita lihat bahwa semakin episode bertambah, stepnya semakin berkurang. Artinya model mengutamakan eksploitasi. Sedangkan pada episode via cost, yaitu dapat kita lihat pada grafik, yang mana semakin episode bertambah, maka costnya juga semakin bertambah. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil percobaan, dengan menggunakan algoritma Q-learning akan dihasilkan output agen yang menentukan eksploitasi agar mencapai tujuan dengan satu jalur dengan jalur tercepatnya sebesar 42 langkah. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma Q-learning telah efektif dan cocok digunakan dalam menyelesaikan kasus ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.